Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, Bapak Edi Pras, Pak Dekan, dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, sejahtera, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya dipercaya untuk memoderatori Pak Edi Pras ini Bapak. Nanti hari ini kita duet ya Bapak ya. Untuk pelatihan program pengembangan diri Tendik FEB UGM seri ketiga. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Edi Pras terkait karakter dan integritas di dalam organisasi, khususnya di fakultas kita tersayang ini, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Edi Pras Nugroho. Baik, Pak Edi Pras ini alumni FEB, tentu saja nggih Pak ya. Waktu itu masih bergelar Dr. Andes waktu itu nggih Pak, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kemudian mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, Ohio di Amerika Serikat. Dan sampai sekarang masih menjadi dosen dari Departemen Manajemen. Beliau memang sering sekali memberikan banyak pelatihan mengenai SDM, menjadi konsultan produk designer juga, dan pengembangan SDM organisasi, kemudian produk layanan organisasi dari banyak perusahaan, yaitu antara lain dari Perum Pegadaian, kemudian Pertamina, PT Pelindo 1 dan Pelindo 2, Angkasa Pura, kemudian Kereta Api Indonesia, Sarjito, Rumah Sakit Umum Sarjito itu juga pernah mendapatkan pelatihan dari Pak Edi Prastyo begitu. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner pada Komisi Perencanaan Pembangunan UGM, kemudian Direktur CV Purnagama UGM. Wah, luar biasa Pak Edi Pras, kami nggak sabar ini mendengarkan hari ini dari Bapak terkait integritas. Semoga nanti luarannya dari sini kita keluar dengan rasa integritas yang lebih baik dari sebelumnya gitu nggih Pak nggih? Baik, mempersingkat waktu saja, saya persilahkan layar untuk Pak Edi Prastyo untuk kita saksikan bersama. Oh ya, mohon maaf nanti untuk pertanyaan, silahkan nanti dituliskan di kolom chat, atau nanti jika pada saat waktunya dipersilahkan, boleh raise hand untuk bisa langsung berinteraksi dengan Pak Edi Pras. Monggo Bapak Edi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Non Sewu. Mungkin selama ceramah saya lebih banyak off cam-nya, tidak masalah Ji, karena saya mungkin akan menyampaikan materi saya melalui PowerPoint yang telah saya siapkan, sehingga Bapak Ibu dapat mempelajari apa yang telah menjadi tujuan kita bersama pada pelatihan hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semuanya. Dan nyuwun izin untuk off cam terlebih dulu. Baik, Bapak. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, bukan karena hari Jumat saja hari ini, tetapi karena kita ingin mohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Melindungi, agar yang kita lakukan ini menuntun kita kepada jalan yang benar, serta menjadi jalan turunnya barokah, berkah, rahmat, hidayah, taufik, dan hidayah dari Sang Maha Kuasa. Saya akan awali dan mohon bersama-sama kita dalam hati boleh atau mengucapkan secara langsung boleh acara ini dengan istighfar terlebih dulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah,
akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu dan terutama diri saya untuk istighfar dan mengagungkan nama Allah yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang memiliki kehidupan beserta ilmu pengetahuan yang mungkin selama hidup manusia kita hanya kebagian satu tetes saja. Jadi ilmunya Allah dan ilmu kita itu ibaratnya ilmu Allah samudra lautan yang demikian luas di dunia, dan ilmu kita ini sebesar jari kelingking yang kita celupkan, yang airnya menetes dari jari kelingking itu. Ilmu kita ini sekedar tetesan air dari jari kelingking kita setelah kita celupkan di samudera yang luas itu. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk istighfar terlebih dulu, kemudian mengagungkan nama Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini ada sejarahnya pula. 2 tahun setelah saya jadi dosen, ya saya jadi dosen tahun 86, berarti sekitar 88, saya sowan ke guru ngaji saya. Oleh guru ngaji, Kiai Deso gitu ya, maaf. Karena penampilannya memang sangat sederhana. Kita tidak mengira bahwa beliau itu adalah seorang guru ngaji yang ilmunya sangat tinggi, sangat lengkap gitu. Tapi masih sering ke sawah, macul, angon sapi, dan seterusnya. Pada saat itu saya menghadap beliau di dalamnya, di rumahnya, dan ketika ketemu beliau bertanya pada saya begini, "Le, gaweanmu ki apa?" Gitu. Saya jawab, "Dosen, Mbah." "Lah ya gaweanmu ki apa?" Saya jawab lagi, "Dosen, Mbah." Beliau bertanya lagi, "Sopo dosen kuwi? Apa dosen kuwi?" Dosen itu, dosen menika gurunipun mahasiswa. Terus beliau tanya lagi, "Dosen ki apa?" Dosen menika gurunipun mahasiswa. Pertanyaan yang ketiga, mahasiswa ki sopo? Mahasiswa ki sopo? Saya jawab, maha menika paling tinggi, siswa itu orang yang belajar. Jadi orang yang belajar pada tingkat paling tinggi itu disebut mahasiswa. Katanya, ini saya takon meneh. Lah iya mahasiswa ki sopo? Dalam hati kecil saya mulai ngerundel gitu ya. Mau takon bola bali dijawab orang mudeng-mudeng gitu dalam hati kecil itu. Tetap saya jawab, mahasiswa itu maha tinggi, siswa maha itu paling tinggi, siswa itu murid yang belajar paling tinggi. Nah, pertanyaan beliau yang terakhir itu menyadarkan saya sampai dengan sekarang. Pertanyaannya adalah, opo kabeh mau menungso? Saya kaget, watek gitu kan ya. Loh ya menungso tuh Mbak, orang tuh Mbak. Ada yang namanya Bambang, ada yang namanya Agastya, ada yang namanya Kusdianto, ada yang namanya Iwan, ada yang namanya Sahid, dan seterusnya. Jawaban beliau apa? Oh, urung tentu nang. Iso sing teko mau ragane, sing diparingi jeneng karo bapak ibune. Nanging sing lungguh nang pikirane, lan lungguh lan gegem atine, kuwi setan. Sifat jahatnya. Jadi, nek kowe ingin memberikan ilmu kepada mereka, mintalah perlindungan pada Allah. Ben ilmumu kuwi ditangkap sebagai sesuatu yang baik, menuntun mereka menjadi baik dan bermanfaat bagi sesama.
Sing sinau karo kowe kuwi muga-muga dudu setan. Sing nganggo ilmumu ya nggo pinter, ning pinter nglakoni bab-bab sing ora apik. Kaya dene ketika mereka jadi pejabat, mereka kemudian korupsi, menyalahgunakan wewenang dan seterusnya. Sejak saat itulah tidak ada kata lain yang saat saya tanamkan, saya tumbuhkan dalam hati saya selain mohon perlindungan pada Allah, ya, mohon perlindungan pada Allah, mohon kekuatan pada Allah, mohon rahmat, hidayah, taufik dan inayah pada Allah untuk insya Allah saya dapat ilmu baru dan saya dapat mengajarkan ilmu baru ini kepada mahasiswa-mahasiswa atau siapa saja yang saya temui dan memerlukan ilmu yang dititipkan, sedikit ilmu yang dititipkan kepada saya, yaitu setetes air yang menetes dari kelingking tadi sehingga bermanfaat. Ngaten nggih. Nah, ini pembukaan saya akan tutup, saya akan offline terlebih dulu karena alasan nanti di diskusi kita ini akan ada banyak kebutuhan saya untuk minum, untuk ganti posisi duduk dan seterusnya. Nuwun sewu, semoga tidak mengganggu Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya nyuwun izin offline dan saya akan membukakan materi yang sudah saya siapkan di PowerPoint. Ya, Bapak dan Ibu, materi kita hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa menurut saya. Semoga demikian juga menurut Bapak dan Ibu, yaitu membangun karakter dan integritas, mewujudkan profesionalisme tenaga kependidikan gitu ya. Saya ingin memancing atau warming up dulu, pemanasan dulu, dengan memutarkan sebuah lagu. Nuwun sewu, saya pilihkan lagu asing, bukan saya karena kehilangan nasionalisme untuk menggunakan karya bangsa sendiri, tapi lagu ini insya Allah cukup relevan dengan apa yang kita diskusikan. Keluar. Silahkan menikmati Bapak dan Ibu lagu yang akan saya putarkan. J tadi adalah lagu yang ingin saya perdengarkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin nyuwun perso saja kira-kira ya. Inti lagu itu tentang apa? Mbak Ida, tolong kalau ada teman kita yang bahasa Inggrisnya baik, atau TOEFL-nya 670 misalnya, atau Mbak Ida sendiri, nyuwun tolong aku guru kabar jarene TOEFL Mbak Ida itu 678. Masya Allah. Maka saya ingin minta bantuan Mbak Ida, kira-kira topik dan tema lagu itu tentang apa? Saya coba ya Bapak. Tadi saya meng-highlight, sebenarnya Metallica Nothing Else Matters ini lagu favorit saya Pak Edi. Ngaten, alhamdulillah. Ya, jadi zaman SMA, kuliah gitu ini lagu favorit saya. Ada kata yang saya garis bawahi di sini ya. Jadi so close no matter how far gitu, it could be much more from the heart. Jadi mau jauh kayak gimana pun yang paling dekat itu adalah hati begitu kan. Kemudian forever trusting who we are. Kita tuh harus percaya dengan diri kita sendiri begitu. Jadi nggak usah peduli dengan kata orang lain bagaimana pendapat tentang kita, tapi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kemudian ada kalimat open mind for a different view gitu. Nah, tugas kita untuk belajar membuka pikiran begitu mungkin ya, untuk menerima ilmu-ilmu baru dari manapun. Open mind, pikirannya selalu terbuka begitu. Jadi itu yang tadi saya dapatkan Pak Edi. Terima kasih Mbak Ida.
topik lagu itu memang kurang lebih apa yang disampaikan Mbak Ida, Bapak dan Ibu. Dan ini kalau Mbak Ida tadi menekankan pada beberapa poin penting, saya akan mengambil kalimat yang saya tulis ini, forever trusting who we are and nothing else matters. Artinya kurang lebih menurut saya, apabila kita sudah saling percaya satu sama lain, maka tidak ada hal yang akan menjadi masalah. Ya. Misalnya Pak Agus atau teman-teman sekalian sudah percaya bahwa Mbak Ida ini bisa mengantarkan acara kita dengan baik, maka ya mungkin perintahnya pendek. Mbak Ida, tolong nanti Mbak Ida jadi moderator untuk mengawal acara ini. Sudah, itu aja. Mereka, kenapa kok pendek? Karena mereka percaya. Ketika percaya itu sudah muncul, trust itu sudah muncul, maka tidak ada hal lain yang perlu dipertanyakan. Nah ini saya pernah membuat kesalahan berkaitan dengan itu. Suatu saat saya kedatangan tamu sahabat lama dari luar kota, dan saya ingat beliaunya itu suka dua hal. Satu, sarang gesing. Dua, rokok jarum 76. Kemudian saya meminta asisten rumah tangga untuk membelikan dua produk itu di tempat tetangga saya yang namanya Bu Harjo. Karena biasanya beliau masak sarang gesing dan arem-arem, serta jajan kolak dan sebagainya itu, dan juga jualan rokok. Saya ngomong pada asisten rumah tangga itu, namanya Mbak Ti, Mbak, Bapak tolong dipundhutke rokok rokok jarum 76. Ya, jolali ya, rokoknya rokok jarum 76. Rokok jarum 76 ini yang rupanya coklat, jabane tulisannya 76, kuwi sing dodol Bu Harjo kono kae. Tenan ya, jolali rokoknya 76 warnanya coklat. Dari sing pindho Bapak tukono sarang gesing. Tamune Bapak iki seneng dahar sarang gesing. Akhirnya sarang gesing, saya mengulang lagi. Bu Harjo masak loro sing istimewa, yaitu sarang gesing dan arem-arem. Bapak pundhutke sing sarang gesing ya, nunjuki tamu, kono cepet. Ngundak tamune setelah undur gitu. Mbak Ti tadi berangkat ke warungnya Bu Harjo, tetangga saya, kurang lebih 100 meteran dari rumah saya, dan pulang menghadap ke saya dengan serta-merta ia menyerahkan bungkusan plastik kepada saya. Ternyata isinya bukan sarang gesing, isinya arem-arem, dan rokoknya itu bukan rokok jarum 76, tapi rokok jeruk itu. Lu kok keliru kabeh, Mbak? Saya kan protes kan ya. Lu kok keliru kabeh, Mbak? Ya, aku mau rokok jarum 76 karo sarang gesing. Tapi ternyata saya ingat kalimat itu saya ulang berkali-kali. Ya, sarang gesing itu saya ulang berkali-kali dan saya tutup dengan kata arem-arem itu. Nah, mungkin karena Mbak Ti itu overload informasi, ya, dan pancen orangnya lalen gitu ya, maka yang dibeli salah semua. Gitu. Sing salah sopo? Ya saya. Saya terlalu menganggap sepele dia, bahwa dengan satu perintah pun sebenarnya dia bisa melakukan itu. Tapi karena saya justru ulang-ulang berkali-kali, Mbak Ti itu menjadi lupa semuanya. Gitu. Karena saya lupa juga karena orangnya memang lalen. Gitu. Maka kalau kita sudah percaya pada seseorang, forever trusting who we are, apabila kita sudah saling mempercayai satu sama lain, maka nothing else matters. Tidak ada masalah yang perlu kita
ragukan atau kita pertanyakan lagi. Jadi seperti gambar itu, kalau orang yang di tepi jurang itu dipercaya banyak orang, maka ketika dia melompat, orang-orang juga akan melompat. Ya. Sehingga apabila misalnya di tempat kita ada cleaning service, Bapak dan Ibu memberikan perintah kamar mandi ini tolong dibersihkan ya. Kalau dia dipercaya cukup dengan kalimat itu. Jangan usah ditambahi nganggo prostek ya. Prosteknya yang warna biru, banyune engko saember lho ya, dan seterusnya. Cukup kamar mandi ini resiono itu. Kalau dia trustable, dia pasti akan menjalankan perintah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi nanti bulan ini malah iso lali dan seterusnya. Nah, keadaan kita mengulang-ulang itu juga sebenarnya bukan kesalahan kita sepenuhnya. Karena orang yang bekerja dengan kita tadi itu karakternya untrustable, tidak bisa dipercaya. Ya, kalau dipercaya, perintah cukup sekali, maka pekerjaan akan jalan dan hasilnya akan baik. Nah, Bapak dan Ibu, kita bekerja dengan banyak orang ya. Ada atasan, ada bawahan, ada teman kerja, dan seterusnya. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan, memunculkan pertanyaan. Siapa mereka itu? Siapa orang yang berada di sekitar kita itu, bekerja dengan kita itu? Ini ada hadis dari Bukhari. Suatu saat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika yang kemudian diriwayatkan oleh Bukhari. Sahih ini hadisnya ya. Setiap kamu adalah pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan ketika memimpin. Ya. Pinjam istilah yang sering bisa kita pakai, ada yang namanya jabatan struktural, ada yang namanya jabatan fungsional. Secara struktural, fakultas itu dipimpin oleh dekan, Pak Eko. Secara struktural, fakultas itu dipimpin oleh rektor, Pak Panut. Secara struktural, batalion itu dipimpin oleh yang namanya komandan. Sekarang namanya Pak Alfred, karena tetangga saya. Secara struktural pura, Pertamina itu dipimpin oleh orang yang namanya direktur. Tapi secara fungsional, sebenarnya setiap dari kita itu, kata Bukhari, merasakan ngendikanipun Rasulullah, adalah pimpinan. Yang harus memiliki integritas tinggi dan bisa dipercaya. Ya. Kenapa? Karena hanya orang yang berintegritas tinggi sajalah yang trustable. Hanya orang yang berintegritas tinggi sajalah orang yang bisa dipercaya. Jadi hati-hati sampai di sini bahwa setiap kita adalah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan ketika memimpin. Anda mungkin bertanya, lah kula niki gaweane cleaning service ya, Pak. Kula niki gaweane ming satpam ya, Pak. Napa kula niki iso disebut pemimpin? Jawabannya dengan saya sangat tegas saya katakan, iso. Bisa. Anda adalah pemimpin. Kenapa bisa? Mari kita lihat slide berikutnya. Di belakang setiap orang yang mengerjakan tugas tertentu dan di sana ada tanggung jawab jabatan yang harus dipertanggungjawabkan,
ada wewenang jabatan yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ketika melakukan pemimpin, dan atas hak-hak jabatan ketika menggunakan sumber daya, informasi, ya, surat tugas, dan seterusnya, maka mereka disebut pemimpin. Nah, sekarang pertanyaan kita, siapa yang ketika menjalankan tugas tidak memiliki 3 hal ini? Siapa ketika menjalankan tugas tidak harus bertanggung jawab atau tidak memiliki tanggung jawab jabatan? Siapa yang memberikan tugas tidak harus menjalankan wewenang jabatan? Dan siapa yang menjalankan tugas tidak harus menggunakan hak-hak jabatannya? Contohnya pun cleaning service ya, rekan-rekan cleaning service kita. Mereka itu memilih ketika menjalankan tugasnya membersihkan tempat tertentu, misalnya kamar mandi. Mereka itu punya wewenang jabatan menghentikan semua orang yang akan masuk ke kamar mandi dengan menggunakan haknya memasang segitiga warna kuning dengan tulisan dilarang masuk, kamar mandi sedang dibersihkan. Tapi menggunakan itu bukan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kalau dia misalnya sampai lupa mengambil tanda itu lagi, dan teman-teman wetengi loro, kepingin ngagem kamar mandi, maka dia menyalahi prinsip tanggung jawab. Tanggung jawabnya setelah memasang tanda dilarang masuk, ya kemudian harus melepit lagi. Tanggung jawab wewenang menggunakan alat-alat kebersihan, ya setelah itu harus bersih. Ya. Tanggung jawab hak-hak jabatannya memilih alat kebersihan, misalnya pembersih lantai, korstek, atau apapun, karbol, dan seterusnya, itu ada pada dia, ada melekat kepada dia. Makanya, Bapak dan Ibu, hampir tidak ada orang yang menjalankan kewajiban dan tugasnya yang tidak bisa dikualifikasikan secara fungsional sebagai pemimpin. Karena mereka bertanggung jawab atas tindakannya. Tindakan-tindakan itu bisa dilakukan karena wewenangnya, wewenang itu bisa dikerjakan karena ada hak-hak yang melekat di sana. Tenaga data processing kita. Pimpinan mengatakan, tolong laporan ini engko sore dadi Dik. Tolong laporan yang saya inginkan nanti sore jadi. Nah, dia memiliki tanggung jawab itu sehingga memiliki wewenang jabatan untuk menolak tugas yang lain. Karena engko sore aku kudu numpuk. Karena nanti sore saya harus menyelesaikan laporan dan saya harus memberikan kepada pimpinan saya. Untuk itu pula dia diberi hak-hak istimewa. Apa misalnya? Meretrieve data, membuka data yang orang lain mungkin tidak boleh membukanya. Tapi ketika dia menjalankan pekerjaan itu, dia punya hak-hak jabatan istimewa membuka data, membaca, menggunakannya untuk analisis. Nah, Bapak dan Ibu, oleh karena itu saya ingin mengkualifikasikan ya semua orang ketika menjalankan pekerjaan harus memperhatikan 3 hal penting ini dalam istilah yang saya sebut sebagai everybody special. Setiap orang itu spesial. Ya. Pak Agus Ridwan itu orang yang sangat spesial. Mbak Ida itu orang yang sangat spesial. Pak Imam Musli itu orang yang sangat spesial. Sampai seluruhnya.
sampai semuanya orang yang berada di belakang tanggung jawab ketika menggunakan wewenang dan haknya itu orang yang spesial. Nah, untuk apa kita menyadari bahwa kita ini orang yang spesial? Ya. Jika Bapak dan Ibu adalah orang yang spesial ketika menjalankan tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab, maka Bapak dan Ibu tidak spesial di bidang lain. If you special in a specific areas, yeah, you are not special in many other areas. Jika Bapak dan Ibu spesial di satu bidang tertentu, maka itu sebenarnya pengakuan Bapak Ibu tidak spesial di bidang-bidang yang lain, yang jumlahnya bisa jadi lebih banyak. Oleh karena itu, apa? Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, dan kita merasa everybody spesial, maka ini jangan digunakan sebagai alat untuk apa ya? Untuk adigang, adigung, adiguno misalnya gitu ya dalam bahasa Jawa. Jangan digunakan sebagai alat untuk bertindak sewenang-wenang. Because if you special in one area, tolong diingat-ingat ini, you are not special in many other area. Anda tidak spesial di bidang lain-lainnya. Itulah sebabnya specialties yang Anda miliki dititipkan oleh Allah yang Maha Kuasa sekedar untuk membantu Anda melakukan tugas tanggung jawab kalifatullah sebaik-baiknya dan dititipkan kepada Anda untuk menutup ketidakspesialan orang lain. Anda spesial di bidang informasi. Maka Allah menitipkan ilmu informasi untuk menjadikan pekerjaan Anda bisa Anda kerjakan dengan baik. But in another side, you're responsible for specialties you have to cover unspecialties others. Tapi kalau Anda merasa spesial di satu bidang, itu justru disitulah ada beban, yaitu tanggung jawab untuk menutup ketidakspesialan orang lain. Ya. Contoh kalau Pak Agus misalnya ngersakan untuk tugas tertentu, itu bukan karena beliau hanya menduduki jabatan pemimpin kita, tetapi beliau juga ada pada posisi mengakui, aku kira spesial nang kuno. Artinya mungkin dalam hal waktu, dalam hal ilmu, dalam hal yang lain-lain, mungkin beliau tidak spesial di bidang itu. Konsekuensinya apa? Orang yang merasa diri tidak spesial di bidang tertentu, pasti akan menunggu, mengharapkan kehadiran orang lain untuk menutup ketidakspesialan itu. Tenji, saya punya tetangga namanya Nono, Mas Nono itu. 2006 dia itu orang yang paling dicari sak kampung ketika gempa, karena gendengnya udah melorot itu. Gendeng-gendeng pada melorot. Dia dicari orang satu kampung, ya. Ada yang antri, bersedia antri sampai malam gitu. Karena dia punya spesialty, memiliki kemampuan untuk manjat tinggi menaiki gendeng. Sehingga wong sugih yang mobilnya Alphard, orang kaya yang mobilnya Lamborghini misalnya, itu tidak bisa tidak membutuhkan dia. So, he is very special. Tapi di samping itu yang lainnya, Nono special in one areas, but not special in many other areas. Dia spesial di satu bidang,
Tapi di bidang lain dia tidak punya spesialty itu. Misalnya apa? Jahit pakaian. Ketika dia ingin menjahitkan pakaian, dia memerlukan orang lain, ya, namanya Sugeng, tetangga saya, untuk menjahitkan pakaian itu. Nah, makna kerjasama itu. Jadi saya ingin ingatkan berulang-ulang, makna kerjasama itu bukan karena, misalnya ya, pemimpin memiliki wewenang pada anak buah, atau anak buah memiliki keahlian yang tidak dimiliki pemimpin. Bukan itu. Makna kerjasama adalah when somebody else come to us because he feels it's not special in one area, disitulah tanggung jawab kita menutup ketidakspesialan orang dengan spesialtis, dengan kekhususan yang kita punya. Bapak dan Ibu, untuk itu kerja organisasi itu harus diikat dengan dua hal. Satu, profesionalisme, itu bukan versus ya, tapi mestinya dan. Profesionalisme dan organisasionalisme. Apa profesionalisme itu? Setiap orang yang dititipi spesialtis kekhususan oleh Allah harus melengkapi diri dengan 4 hal. Sehingga dia menjadi profesional. Nyuwun tulung dipun catet. Yang pertama, kompetensi. Jadi kalau Bapak dan Ibu diberi ilmu komputer, lengkapkanlah kompetensi ilmu komputer sehingga you are special in computer science. Sehingga Bapak dan Ibu spesial di ilmu komputer itu. Gunanya untuk apa? Sudah saya sampaikan, untuk menutup ketidakspesialan orang yang tidak punya ilmu komputer. Yang pertama ya, profesionalisme itu, satu punya kompetensi. Yang kedua, tolong juga ditulis, Anda punya kompetensi. Komitmen. Anda punya komitmen. Komitmen itu apa? Kesanggupan memenuhi janji tugas, janji pekerjaan yang telah disampaikan. Komitmen. Yo, aku nggak bisa ngerewangi awakmu sawise jam 12, sawise Jumatan. Setelah Jumatan itu Anda harus betul-betul ya, mampu menyediakan waktu, tenaga, dan pengetahuan untuk membantu orang yang datang kepada Anda dalam rangka minta bantuan Anda tadi. Itu komitmen. Ya. Yang pertama kompetensi, dua komitmen. Yang ketiga konsistensi. Konsistensi itu apa? Kalau pengetahuan Anda dari 0, dari 1 sampai 10, Anda melayani A dan melayani B dengan permasalahan yang kurang lebih bobotnya sama, A Anda layani dengan 8, nilai 8 kompetensi Anda, maka B juga begitu. Jadi intinya, ojo membeda-bedakan mereka yang datang kepada Anda untuk dilayani dengan baik. Mertua datang, mungkin pikiran Anda ingin melayani yang lebih baik. Ya. Tetapi tetangga datang, minta hal yang sama, kurang lebih ya. Lantas karena tetangga, dalam hati kecil Anda mengatakan, ming tonggo wayo. Lagunya Begawi Sasakar. Jangan ya. Begitu Anda dititipi kompetensi, maka konsisten. Ya. Layanan, konsisten dengan peraturan, konsisten dengan persyaratan-persyaratan menjalankan pekerjaan itu harus dipenuhi. Nah, untuk apa profesionalisme itu?
Atau kemana arah profesionalisme itu? Profesionalisme itu berarah menuju kepada terbentuknya organisasionalisme. Apa organisasionalisme? Organisasionalisme itu adalah keinginan kita, niat kita, motivasi kita untuk mengabdikan semua yang diberikan kepada kita oleh organisasi, misalnya diberi jabatan apa itu oleh organisasi, untuk menjaga kehormatan organisasi, memelihara kehormatan organisasi, kemudian membesarkan, membantu membesarkan ya organisasi. Saya dikirim ke Manado sana oleh MIMB atau oleh lembaga yang lain untuk memberikan pelatihan. Yang ada di benak saya apa? Yang di benak saya bukan honor yang akan saya terima, tapi aku nggawa jenenge UGM. UGM itu apa? UGM itu tempat saya bekerja. Tempatmu bekerja itu apa? Tempat saya bekerja yang menjadikan saya punya penghasilan, punya kehormatan dan seterusnya, yang didirikan oleh para senior saya, Profesor Notonegoro, Profesor Kertonegoro, Profesor Sohadi Projo, Profesor Kusnadi Harja Suwanti, Profesor Mubiarto yang telah berkeringat menjadikan UGM sebesar ini dan seterkenal ini. Aku nemu KPWC enak. Saya tidak misalnya ketika jadi dosen nyambi supir taksi dari Jogja ke Klaten, gitu kan ya. Aku harus ketemu ruang ber-AC. Saya sudah ketemu dengan fasilitas kerja yang sangat baik. Apa balas jasa saya ketika saya sudah diberi fasilitas kerja seperti itu? Ya organisasionalismemu. Ya organisasialismemu. Jaga kehormatan FEB ini. Jaga kehormatan UGM. Ya, karena di belakang kita dulu, pendahulu-pendahulu kita telah berkeringat-keringat menyelenggarakan kuliah, nunut-nunut di pagelaran, gitu ya, menyelenggarakan kuliah di gedung-gedung yang mungkin masih tidak ber-AC dan seterusnya. Kita sing nemu enake, dan kita yang ikut merasakan kehormatan serta penghormatan dari banyak pihak melalui berbagai macam akreditasi yang diperoleh fakultas ini. Jadi Bapak dan Ibu, professional is only to support your organizationalism. Profesionalisme kita itu jika nganggo bahasanya Dagadu ya, jika dan hanya jika kita gunakan secara benar untuk mendukung organisasionalisme. Ya, organisasionalisme itu bukan loyalisme, loyalitas. Organisasional loyalitas itu berasal dari luar ya. Organisasi kita memberi fasilitas banyak itu kemudian kita loyal. Organisasional itu drivernya dari dalam diri kita. Bagaimana kita menghargai para sesepuh kita telah bekerja keras untuk menjadikan tempat kerja kita sekarang nyaman, aman dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin melanjutkan pada slide berikutnya. Slide ini mengantarkan kepada kita kajian sistem arsitektur pelaksanaan kerja di organisasi. Jadi ketika Anda bekerja di organisasi, Anda itu di bawah kendali sebuah sistem arsitektural kerja organisasi. Apa itu? Ada pekerjaan yang sifatnya secara pribadi harus kita lakukan sendiri. Misalnya Anda bagian marketing, maka secara pribadi Anda harus melakukan pekerjaan itu. Anda di bagian yang menghasilkan produk, maka secara pribadi Anda harus mengerjakan pekerjaan itu. Dan ada pekerjaan
yang harus dikoordinasikan dengan orang lain. Jadi yang pertama tadi disebut fungsi, ya, fungsi teknis, informasi, bagian informasi bekerja untuk menyelenggarakan pekerjaan informasi dan seterusnya sendiri. Ada fungsi koordinatif. Fungsi koordinatif, kalau Anda bagian marketing, tugasnya menjual produk, result, ya, menjual produk, result ke konsumen, maka ada bagian lain. Anda mendapatkan produk itu dari proses kerja organisasi yang menggerakkan, yang memberikan tanggung jawab dan wewenang pada bagian resources, sumber daya, ya, untuk menjadikan produk itu hadir di organisasi agar Anda jual. Maka kalau saya sebut dalam bahasa yang lain, orang yang bekerja di marketing itu harus berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan orang yang bekerja di bagian produksi yang bertanggung jawab pada sumber daya. Nah, bagian produksi ketika akan menggunakan bahan baku, sumber daya, dan seterusnya, itu harus berkoordinasi dengan bagian yang mengatur tata laksana organisasi, ya, yang kita sebut sebagai bagian yang mengatur rules of the game. Rasa penai dewe kita menggunakan bahan baku. Karena di situ ada aturan main. Kapan, dengan kualitas seperti apa, di mana lokasinya, bahan baku itu harus kita dapatkan dan kita gunakan. Nah, bagian rules of the game tidak bisa menerapkan aturan begitu saja tanpa berkoordinasi dengan bagian yang mengatur relation, hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan supplier. Jadi resources ketika akan beli barang-barang bahan baku, bagian sumber daya, kita akan beli bahan-bahan baku, dia digerakkan oleh aturan yang diterapkan oleh atau disusun oleh bagian yang membuat rules of the game, sehingga dia bisa mendapatkan kualitasnya dengan baik. Kualitas sumber daya dengan baik. Ya. Relation, bagian yang menjembatani hubungan dengan pihak lain, bertanggung jawab pada siapa? Ke belakang pada supplier, ke depan pada marketing, yang bertanggung jawab pada penjualan barang-barang atau bahan baku tadi. Jadi Bapak dan Ibu, ada pekerjaan yang khusus menjadi tanggung jawab kita, ya, namanya single dimension, dan sehingga kalau di sana ada masalah, maka akan menghasilkan single dimension problem. Ada pekerjaan yang harus dikoordinasikan dengan orang lain, yang namanya two-dimensional problems, dan ada pekerjaan yang harus dikoordinasikan dengan pimpinan, yang namanya three-dimension problem. Jadi kalau Bapak di bagian akademik, dan harus bekerja sama dengan bagian keuangan, dengan bagian SDM, maka Bapak ada di wilayah area permasalahan koordinatif atau two-dimensional problem. Tapi kalau kemudian mengikutkan pimpinan kita, maka Bapak ada di area three-dimension problem. Ya. Karena pimpinan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menggerakkan kita berdua mencapai kesepakatan melakukan kerja. Hormatilah, ya, taatilah, dan bantulah terutama pimpinanmu untuk mengkoordinasikan kamu. Tapi bantu dia juga, karena pimpinan itu bukan Superman atau Superwoman. Pimpinan itu sesuatu yang tahu
wilayah permasalahan strategik organisasi, tapi tidak tahu, bisa jadi ya, tidak tahu karena tidak mengikuti dari hari ke hari masalah teknis yang dihadapi oleh anak buahnya. Pimpinan ngersakan bagaimana masalah teknis di bagian marketing diselesaikan, ya Anda harus punya kompetensi, komitmen, konsistensi, mengajukan usulan, mengajukan saran, mengajukan informasi kepada pimpinan kita tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang disebut sebagai sistem arsitektural pelaksanaan kerja di organisasi. Ada suatu hal yang penting sekali, ada cerita ya, ini tahun 8 Juli tahun 2003, ada seorang gadis 17 tahun usianya dari Iran yang kepalanya nempel. Kalau Anda sudah waktu itu sudah mengikuti berita, ya, dari Iran yang kepalanya nempel dan diputuskan akan dioperasi. Dikirimlah gadis ini ke Singapura. Nah, operasi dilakukan dan ternyata gagal. Seminggu setelah operasi, gadis yang namanya Ladan itu meninggal dunia. 10 hari setelah operasi, gadis yang namanya Laleh, ya, kembar dampitnya tadi meninggal dunia. Nah, pemimpin organisasi, pemimpin operasi, namanya Profesor Kate Koch dari University Hospital, itu ditanya oleh media, kenapa kok operasimu bisa gagal? Dia menjawab dengan kalimat ini, saya ambilkan, meskipun bahasa Inggrisnya mungkin tidak standar ya. Firstly, we simply think that we have all the best people on the team. Operasi ini gagal karena sederhananya, pertama-tama kami berpikir bahwa kita telah punya orang-orang yang baik di tim kita. Anestesi dari Swedia, bedah saraf dari Jepang, dan seterusnya. Ahli jantung dari Belanda, dan seterusnya. Jadi yang terbaik. Ketko sendiri ahli operasi neurosurgeon, operasi bedah saraf. Secondly, we have proven and reliable procedures. Yang kedua, yang pertama sudah punya orang-orang terbaik bergabung di tim kita. Yang kedua, kita telah menggunakan ya, proven and reliable prosedur yang sudah terbukti dan handal, yang bisa membantu kita keluar dari situasi krisis. Dan thirdly, we work with the most sophisticated medical technology 20 years. Dan yang ketiga, kita telah bekerja dengan teknologi medis yang tercanggih sampai dengan tahun ini. Kalimat berikutnya, but what I can say is, we can do nothing. Tapi apa yang saya dapatkan adalah, yang dapat saya katakan adalah, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. We can do nothing, kita tidak bisa mengerjakan apapun itu, for something, untuk menjalankan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, that unexplainable, just from all those we have. Yang tidak dapat dijelaskan, sekedar hanya dengan 3 hal yang kita miliki di atas. Orang terbaik, prosedur yang handal, dan terbukti ya, dan telah terbukti ya, dan teknologi tercanggih. Kita tidak bisa bekerja sama dengan 3 hal itu. Ini kalimat yang terkenal. If only you exactly know to blend all, ya, the best. Kecuali Anda bisa meyakinkan diri bahwa 3 yang terbaik tadi bisa diramu menjadi sebuah kekuatan yang solid. Anda baru bisa. Kalau Anda punya orang baik, prosedur baik, teknologi baik,
belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau bisa blended all together, Anda insya Allah bisa menjalankan pekerjaan dengan hasil sempurna. Demikian pula dengan Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi kita ini. Fakultas Ekonomi ini punya dosen dari luar negeri banyak sekali, doktor banyak sekali, profesor banyak sekali, tendik yang canggih-canggih banyak sekali. Tapi apakah otomatis akan menjadi prestasi? Jawabannya mboten. Saya ulang jawabannya mboten. Saya ulang jawabannya sekali lagi, mboten. Kecuali profesor, doktor, ilmunya tinggi, tenaga-tenaga tendik yang profesional itu, sistem yang kita punya, dan sudah terbukti dengan bisa menopang pekerjaan kita dengan baik, dan teknologi itu bukan sekedar komputer dan sebagainya, teknologi itu soft teknologi dan hard teknologi. Soft teknologi aturan main, segala aturan main, hard teknologi fasilitas fisik, ketiganya bisa diramu jadi satu kekuatan. Baru Anda menjadi baik. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Everybody feels that they are a leader. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya, sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di pundak kita ini tidak cukup dengan tanggung jawab menjadi diri kita baik. Tapi di pundak kita ini ada tanggung jawab yang lain, yaitu menggunakan proven and reliable prosedur. Prosedur sistem yang terbukti handal, ya, yang terbukti handal untuk dipakai sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan sophisticated technology, educational technology, ya, sumber daya teknologi, apakah itu komputer-komputer kita, kelas-kelas kita, dan seterusnya, ataukah apakah itu berupa aturan-aturan sebagai soft teknologi dengan baik. If you able to blend all together the best, maka Anda akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah diperlukan pemimpin yang bijaksana. Itulah diperlukan pemimpin yang tahu anak. Karena aku ingin, Mas Iwan, aku ingin wis delok sing perlulah diperlukan pemimpin yang mampu mengarahkan kita semua. Gitu ya. Pada level apapun. Pada level ketika pemimpin itu menjabat secara struktural ada di puncak pimpinan organisasi, atau ketika ia menyadari bahwa secara fungsional dia juga adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tenji, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang integritas. Integritas itu memiliki pengertian kurang lebihnya seperti yang saya tulis, yaitu satunya kata dengan perbuatan. Orang yang tidak satu kata dengan perbuatan, dalam bahasa agama disebut munafik. Berjanji diingkari, berkata bohong, mendapat amanah dikhianati. Ya. Tapi satunya kata dengan perbuatan, kalau saya sanggup, kalau saya inggih, ya inggih. Jangan sampai inggih ning ora, jangan sampai inggih ning ora inggih. Ya. Jangan sampai inggih itu hanya sekedar inggih saja. Itu satunya kata dengan perbuatan. Yang kedua, gunem, lan gunawan. Guna itu ketika kita memiliki kemampuan, ya. Gunem itu ketika kita menyampaikan menggunakan kemampuan itu, gunawan
ketika kita menjalankan tugas dengan kemampuan itu, maka ini sebagai suatu kesatuan. Bahwa you are special in one areas, but are not special in many other areas. Itu prinsip Guno, Gunem, dan Gunawan. Yang ketiga, pinarcoyo, pinarcaya. Bahasa teknisnya disebut accountable, pinitados bahasa Indonesia. Ya. Jadi orang itu akan meletakkan kepercayaannya kepada Anda sepenuhnya tanpa Anda diminta melakukan sesuatu secara benar. Kalau diperintahkan pimpinan kepada anak buah dan pimpinan yakin bahwa wong kae mesti iso, ya, pinercaya, maka orang cerigis seperti saya tadi, ngongkon bakti untuk tuku rokok jarum, akhirnya dapat rokok jeruk, untuk beli carang gesing, akhirnya dapat arem-arem gitu kan ya. Tapi benar saya, Mbak, tukoke rokok jarum karo carang gesir. Sudah, ketika saya melepas permintaan begitu, maka dia berangkat dan pulang membawa itu. Benar saya. Dikon tanggung jawab menyelesaikan tugas, kita tak ragu-ragu lagi. Bocah kai mesti iso gitu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, berkepribadian utuh. Berkepribadian utuh itu dalam bahasa Jawanya sering kita sebut sebagai mulat sariro hangroso wani. Mampu dan mau meneliti, mengkoreksi diri sendiri, dan ketika kita sudah melakukan itu, kita bersedia ya melakukan atau membantu orang lain mengoreksi diri mereka. Nah, yang terakhir ini kata yang saya temukan tahun 84, dan waktu itu saya dengar pertama kali, saya guyu pinggel-pinggel itu. Saya dengar tahun 82 itu waktu saya datang ke Jogja. Di Semarang saya tidak temui, di Jakarta tidak ditemui, Surabaya tidak ditemui. Apa itu? Integrasi itu mboten leda-ledi. Ya. Aku guyu waktu itu kepinggel-pinggel, wong iso nggak istilah macam-macam. Ternyata istilah khas Jogja itu banyak ya, leda-ledi. Yang kedua, dagadu. Dagadu itu kalau ditulis huruf Jono Coroko, dibaca ngisore huruf itu. Misalnya do itu ngisore mo, ngisore do mo. Go ngisore go to. Ya, jadi dagadu itu kalau dibaca menjadi nuwun sewu matamu gitu. Ya. Karena diharapkan produk-produknya menarik orang untuk melihat dan seterusnya. Nah, kalau integritas sudah terjadi, maka akan terbentuk apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ida dengan kesimpulan tentang lagu tadi, yaitu trustable. Mampunya seseorang untuk dipercaya oleh orang yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin memutarkan 1 menit film berikut ini. 1 menit saja waktunya ya. Film yang saya putarkan ini memang tidak bersuara. Dia adalah atau alat ini itu namanya T114GX gitu ya. Dan hanya ditemukan di dalam dunia penerbangan. Pilot tidak akan pernah percaya pada pesawatnya kalau alat ini tidak bekerja dengan baik. Karena alat ini yang menggerakkan sayap, mengeluarkan flip-nya untuk terbang ya ke udara atau mendarat, atau belok kiri ke kanan.
Ini komponen yang sangat penting. Dan inilah yang akan menjadi bagian dari kepercayaan utama seorang pilot mau menerbangkan pesawatnya atau tidak. Ya, kalau alat ini tidak bekerja baik, flip, ya, seperti sirip di sayap pesawat itu tidak keluar, dia pasti tidak mau menerbangkan pesawat ini. Karena bisa saja terbang, tapi tidak tahu apakah bisa mendarat atau tidak. Orang harus seperti ini. Orang itu harus menjalankan tugasnya seperti alat ini, yaitu bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga pekerjaan akan mengantarkan orang lain bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, saya akhiri sampai di sini. Saya akan buka lagi slide berikutnya. Mbak Ida, nyuwun tolong saya diberi kode waktu ya, kalau nanti sudah kurang berapa begitu. Baik, Bapak. Nah, integritas ini di dalam konteks organisasi kita, ya, sorry. Tunggu tenang. Akan muncul dalam struktur organisasi seperti ini. Ini struktur Fakultas Ekonomi UGM ya. Bukan sekedar gambar. Di sana ada dekan, ada wakil dekan, ada jabatan ini, jabatan itu, dan seterusnya. Tapi spirit dari setiap struktur organisasi itu menggambarkan adanya kebutuhan koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kapan koordinasi vertikal dan horizontal bisa dijalankan dengan baik? If you have integrity. Atasan punya integritas yang tinggi sehingga anak buahnya semua percaya pada perintahnya. Anak buah punya integritas yang tinggi sehingga atasan tidak ragu-ragu memberikan tugas kepadanya. Ya. Ini yang disebut sebagai integritas. Nah, mari kita lihat pada slide berikutnya. Sekarang kita berbicara tentang karakter. Integritas itu terbentuk karena seseorang memiliki karakter tertentu yang nanti akan saya jelaskan. Tapi karakter sendiri itu apa? Karakter itu adalah sikap dasar manusia yang bersifat permanen. Ya. Namun dapat berkembang sampai dengan titik tertentu sesuai ya, peristiwa kejadian internal dan eksternal dalam diri yang bersangkutan. Salah satu yang membentuk karakter pria itu apa? Kejadian yang namanya supit, kitan. Saya ingat betul ketika akan diketan, saya ketakutan. Bapak saya mengatakan, ora loro, kowe supito wae. Nek bar kuwi kowe engko mesti kowe dadi cah gede gitu. Nah, setelah itu kamu bisa dikualifikasikan sebagai bocah gede, dan saya dipompong dengan terminologi itu. Maka terjadilah perpindahan karakter dari anak-anak yang mungkin juga bermain menjadi cah gede yang lebih tahu tentang tanggung jawab. Wanita juga mungkin begitu, perubahan dari status gadis menjadi ibu. Begitu menjadi ibu, dia menimang-nimang anaknya yang cantik, mungil itu, meleleh air matanya, ternyata saya diberi kepercayaan oleh Allah, meneruskan tugas melahirkan generasi baru. Di situ pasti sudah akan berubah karakternya. Jadi karakter itu permanen, tapi ada satu titik ketika karakter itu bisa berkembang oleh kejadian-kejadian tertentu.
Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan kepada karakter, lantas karakter manusia yang baik itu manusia yang seperti apa? Ya. Manusia yang baik itu manusia yang berkarakter merdeka. Kok merdeka? Iya, karena tidak ada ketakutan. Dia menjadi dirinya sendiri. Jadi manusia merdeka itu bukan sekedar mereka yang telah lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, dan seterusnya, tapi tidak ketakutan menjadi dirinya sendiri. Kok tidak ketakutan? Karena tadi berintegritas, pinercaya, ora leda-lede, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau orang itu tidak bisa dipercaya, orang itu onone mengkhawatir dan seterusnya, maka dia tidak merdeka. Nah, 17 Agustus yang lalu, saya kirimi teman-teman, termasuk Pak Agus, karakter manusia merdeka. Ya. Merdeka iku sepi ing pamrih, rame ing gawi. Merdeka itu tidak punya banyak agenda untuk memenuhi kebutuhan nafsunya, tapi menjalankan pekerjaan dengan sepenuh hati. Ya. Saya atau kita menjalankan pekerjaan merdeka, ya, secara merdeka, itu kita tidak diberi berbagai agenda. Nah, dosen seperti saya ini menjadi merdeka kalau dia sudah melakukan beberapa hal, yaitu ilmu amalia, ilmu yang bisa diamalkan, amal ilmiah, amal yang punya dasar dan bisa dipertanggungjawabkan, dan satunya lagi, yang mendebarkan ini, honor alhamdulillah itu. Artinya saya ketika menjalankan tugas bagaimana meneruskan ilmu yang dititipkan oleh Gusti Allah kepada saya ini, satu, konsentrasi saya, fokus saya, menjadikan orang lain juga mengetahui ilmunya Allah. Gini untuk honor ya alhamdulillah, nek untuk honor ya innalillah gitu ya. Dan saya Pak Adi, kita 10 Dalam, menit lagi aja Bapak. baik, ya Dan nanti cukupkan. kita, ya. Lantas yang kedua, merdeka iku ya, ojo seneng nyawang wong susah, ojo susah nyawang wong seneng. Ojo seneng nyawang wong susah, ojo susah nyawang wong seneng. Ya, Anda bisa mengartikannya sendiri. Yang ketiga, merdeka itu ngeli ning ora keli. Anda ikut apa inginnya lingkungan, tapi Anda tidak kehilangan jati diri. Anda tetap diketahui siapa Anda, bagaimana pemikiran Anda, dan seterusnya. Berikutnya, merdeka itu tansah mulat sariro hang rosawani. Merdeka itu selalu ada dalam kondisi kita siaga untuk selalu mengkoreksi diri, ya, untuk melakukan hal-hal yang diperlukan oleh orang lain. Merdeka itu ngadeg ora keduguran, dodok ora kecendekan. Kita memperlakukan diri kita dan orang lain sama, gitu ya. Merdeka itu tebih saking adigang adigung adiguno. Merdeka itu jauh dari sikap kita ini saudaranya orang besar, kita ini kaya raya, dan kita ini memiliki kekuasaan. Jauh dari itu, karena hidup kita ini sebenarnya hanya untuk mengabdi kepada sesama. Ya, dan merdeka itu jembaring mawas lebet ing pangreito. Jembar ketika kita memikirkan sesuatu dan lebet ing pangreito dalam ketika kita merasakan dampak dari yang akan kita lakukan itu. Kemudian merdeka itu welas asih marang sesomo. Di hati orang merdeka itu hanya rasa belas kasihan terhadap sesama.
pimpinanku kok ora iso melakukan ini. Jujul panjenengan. Anak buahku kok ora iso melakukan ini. Jujul panjenengan dengan keahlian, kemampuan yang Anda miliki. Atas merdeka itu tansah gegodelan adil, menawa kudu ngadil. Ya, harus adil ketika kita mengadili, memecahkan masalah sama. Merdeka itu ora mbujung karsa priyangga lan ngipatake rasa pangrasaning liyan. Jadi tidak hanya individu sentris, individual sentris, tapi juga memperhatikan perasaan orang lain. Ketika kemudian merdeka itu guna gunem lan gunawan, merdeka itu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Merdeka itu madu mardikaning penggalih gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin slide yang saya tulis ini Anda print, lekatkan di atas meja Anda dan tengoklah sesekali untuk mengingatkan bahwa kita ini hanya akan bisa menjalankan peran kita secara baik kalau kita ini merdeka untuk itu. Nah, kalau organisasi itu isinya orang baik semua, maka dia akan menjadi baik. Nah, sekarang pertanyaannya, konsepsi orang baik, wong apik iki ya sing kaya ngopo gitu ya. Yang pertama, orang baik itu menyadari bahwa ia adalah mahakarya yang maha pencipta. Panjenengan kula itu makhluk yang dalam tanda kutip terhebat, tersempurna, yang diciptakan oleh yang maha hebat dan maha sempurna. Malaikat niku kalah karo awake dhewe. Malaikat itu hanya punya ketaatan, ya, hanya, tapi tidak punya nafsu untuk menjalankan tugas menurunkan generasi baru. Tapi kita punya ketaatan dan punya fungsi untuk meneruskan generasi baru. Maka kita adalah ciptaan Allah yang terbaik. Menawi panjenengan sadar bahwa Anda diciptakan yang terbaik, aja dinggo lati nggo ngendikala, aja dinggo lati nggo sumpah serapah, aja dinggo lati nggo padu, aja dinggo tahan tangan untuk hal yang tidak baik, kaki melangkah ke tempat yang tidak baik dan seterusnya. Ya. Yang kedua, orang baik itu menyadari sesungguhnya bahwa everybody is fair. Panjenengan sadar bahwa panjenengan itu sangat khusus diciptakan oleh Allah. Tapi justru karena sadar sangat khusus, Anda juga sadar bahwa Anda memerlukan kehadiran orang lain. Untuk apa? Untuk menutup ketidaksempurnaan itu. Ketidaksempurnaan Anda. Tugas kita hanya dua. Satu, menutup ketidaksempurnaan orang lain. Yang kedua, menutup ketidaksempurnaan kita dengan kesempurnaan orang lain. Ini kok tercatat di yang nomor 3. Menyadari bahwa ketika merasa spesial di bidang tertentu, saat itu juga Anda merasa, saat itu juga Anda paham bahwa Anda tidak spesial di bagian lain, sehingga perlu tadi menutup ketidakspesialan orang lain. Pada saat yang bersamaan Anda perlu orang lain untuk menutup ketidaksempurnaan Anda. Ya, ini bagian terakhir sekarang. Suatu saat malaikat datang kepada Allah dan bertanya, "Ya Rabb, apakah akan Engkau jadikan manusia yang suka membuat kerusakan dan peperangan sebagai khalifah di atas muka bumi?" Ini pertanyaan malaikat kepada Allah. Bahwa di bayangan malaikat, manusia itu suka membuat kerusakan dan peperangan di muka bumi. Allah menjawab, sungguh kamu tidak tahu apa yang kamu tahu, ya apa yang aku tahu. Artinya Allah itu jauh lebih tahu ya tentang kebaikan dan keburukan kita
daripada malaikat yang taunya hanya tentang keburukan kita. Maka, nun sewu Bapak dan Ibu, saya ingat apa yang detik-detik terakhir ketika saya menunggui Bapak saya sebelum sido ya. 4 jam sebelum beliau sido, waktu itu tugas saya menunggu beliau sendirian, itu saya dipanggil. Ed Reneo. Dalam Pak, aku tak takon jawaban. Sing bener ya, nggih. Beliau bertanya, apa modal wong murid? Saya jawab, ilmu pengetahuan yang dimiliki. Beliau gede. Pekerjaan yang dipunyai untuk mencari rezeki. Beliau gede. Keluarga yang dibangun untuk hidup bersama-sama meneruskan generasi baru. Beliau gede. Akhirnya setelah saya jawab berkali-kali beliau gede, saya kemudian mengembalikan pertanyaan itu kepada beliau. Lajeng menapa Pak modalipun tiang gesang wonten donya menika? Beliau menjawab ming loro, ya kuwi akal karo ati. Loh, kok ngaten? Beliau menjawab, coba rong kalimat mau ucapno ping pindho. Yen akal diucapke ping pindho iku dadi akal-akalan. Ning yen ati diucapke ping pindho itu dadi ngati-hati. Akal itu menggerakkan segala kemauan duniawimu, ya, agenda duniawimu. Ati itu tempat bersemayamnya malaikat yang menjaga suara hati kita agar tetap jujur. Jadi di dalam hati kita itu ada suara hati yang itu jujur. Dan menika dipun reksa, dijaga oleh Allah untuk mengendalikan akal kita. Dalam bahasa pewayangan, akal itu atau hati itu papan panggenanipun Sang Hyang Nur Cahyo. Nur itu sinar, Cahyo itu menyinari. Tempat tinggalnya Sang Hyang Nur Cahyo, ya, sinar yang menyinari segala macam perbuatan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan kepada Mbak Ida sebagai moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan atas kesempatannya saya berbicara pada forum. Monggo Mbak Ida. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Edi atas paparannya, luar biasa sekali. Jadi kita tahu bahwa masing-masing dari diri kita itu adalah spesial ya Bapak ya. Kita adalah spesial, kita adalah khusus, khas, unik. Tidak ada yang menyamai, tapi juga dibalik itu bahwa karena kita spesial, karena kita khas, karena kita unik, kita membutuhkan orang lain untuk mengisi hal yang tidak bisa kita kuasai, hal yang tidak menjadi specialty kita, gitu. Dan kemudian bagaimana profesionalisme itu sangat diperlukan untuk membentuk sebuah organisasi, begitu ya. Dan profesionalisme itu diperlukan, ada hal yang mendukung profesionalisme, yaitu kita memerlukan kompetensi, komitmen, dan konsistensi. Dan saya yakin teman-teman Tendik di FEB UGM insya Allah sudah memiliki karakter profesionalisme tersebut, begitu. Kita akan buka pertanyaan saja. Ini tampaknya di chat belum ada, jadi saya mungkin teman-teman ingin berinteraksi langsung ini Pak Edi. Jadi saya akan memberikan langsung ya. Ini sudah ada Mas Hari Purwanto. Monggo Mas Hari, silahkan Mas Hari. Silakan Pak Hari. Sugeng enjang Pak Edi. Sugeng enjang. Matur nuwun Bu Ida waktunya.
Perkenalan dulu Mas Heri, Ya, dari mana Mas Heri? baik, saya dengan Hari dari Wisma MMF UGM. Nggih. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, bahwa ketika tadi disampaikan menjaga sebuah profesionalisme itu diawali dengan masing-masing individu untuk bisa menjaga komitmen, integriti, dan sebagainya. Yang biasanya kalau kebetulan kami ada di bagian marketing dan public relation, artinya bahwa ketika kita bertemu dengan banyak orang, seringkali ada sesuatu hal yang sering kita kaitkan, ini kan sering berbeda pendapat, dan beda dari dari masing-masing individu itu kan kadang belum tentu sama. Nah, bagaimana cara menjaga satu keikhlasan? Karena ketika misalnya begini, ketika kita komunikasi dengan orang lain, bisa jadi belum tentu ketika ada sebuah pembicaraan misalnya, kemudian kita untuk menyamakan sesuatu itu kan butuh proses. Nah, sehingga kita kemudian juga misalnya dalam sebuah divisi tertentu gitu ya, misalnya hanya karena faktor ego masing-masing kemudian terjadilah konflik besar misalnya. Nah, masing-masing ini kan memang membutuhkan keikhlasan hati masing-masing untuk mengurangi ego masing-masing. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak Edi, bagaimana agar ketika menjaga sebuah relation dalam sebuah divisi tertentu, dalam hal ini sebagai teknik itu, agar operasional tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa harus saling bahwa ini ego itu tetap menjadi kekuatan masing-masing untuk mengatakan kita yang terbaik seperti itu. Itu bagaimana menumbuhkan seperti itu, karena biasanya yang sering terjadi sebenarnya masalah biasa saja. Kalau tadi bilang nothing else matter gitu ya, artinya nggak ada masalah apa-apa selama kita bisa yakin sama kita masing-masing gitu. Tapi kenyataannya kan di prakteknya ada banyak hal yang itu harus dikomunikasikan. Itu saja Pak Edi, matur nuwun. Baik. Bapak dan Ibu, nuwun sewu, saya tadi telah memberikan catatan orang baik itu siapa. Dan kalau semua orang di organisasi itu baik, maka hal-hal yang diceritakan oleh Pak Hari Purwanto itu tidak akan terjadi. Saya ulang sekali lagi, orang baik itu adalah orang yang menyadari bahwa ia adalah maha karyanya Sang Maha Pencipta. Maka yang ada di dalam pikiran dan hatinya, ya, maka yang ada dalam pikirannya itu pasti dikendalikan oleh hatinya. Mulat sariro angrosowani tadi dalam karakter itu. Yang kedua, menghilangkan konflik-konflik seperti itu, kita harus kembali pada tugas tanggung jawab, wewenang dan hak masing-masing. Disitulah di dalam proses kerja kita diarahkan untuk bertindak apa, melakukan apa. Disitulah kita harus merasa spesial. Tapi pada saat yang bersamaan, ya, Anda harus aware that you are not special in many other areas. Nah, many other areas tadi, area yang kita tidak spesial tadi, itu bisa jadi dimiliki teman Anda yang berkonflik tadi. Lantas sikap kita bagaimana? Rendah hati dan memanfaatkan. Wong pinter sing bener. Ingat, kita sering mendengar kata itu ya. Pinter lan bener. Itu apa? Benar dalam bertindak dan benar dalam menempatkan diri dan situasi serta orang lain. Maka Bapak dan Ibu, saya kira itu, sadarilah hakikat kita. Yang kedua, sadarilah bahwa di pundak kita itu ada wewenang, tanggung jawab dan hak yang harus kita selesaikan secara baik-baik. Dan sadarilah bahwa di luar wewenang, hak dan tanggung jawab yang menjadikan kita spesial, ada orang lain yang juga memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab yang menjadikan mereka spesial. Kalau bekerja sama, ya marilah kita menerima kehadiran orang lain itu bukan sebagai sesuatu yang akan menghalang-halangi kita, bukan sebagai sesuatu yang akan memusuhi kita,
tapi manfaatkan kehadiran orang lain itu sebagai sesuatu yang akan saling menyempurnakan. Ia tidak spesial di bidang tertentu. Tutuplah dengan spesialis Anda. Tutuplah dengan kespesialan Anda. Saya tidak spesial di bidang tertentu. Saya wajib meminta teman saya untuk membantu menutup ketidakspesialan saya. Nuwun sewu kalau sudah dalam posisi seperti itu, kerja itu enak, Pak. Tahun 2008, saya pada kesempatan melakukan pelatihan untuk direktur Pegadian ya, dan general manager Pegadian. Waktu itu ada permasalahan yang menyebabkan dua departemen saling konflik satu sama lain dalam tingkat yang tinggi. Yang saya lakukan apa? Mengingatkan mereka, you special in that areas, but you are not special in many other areas. Include in it adalah bagian ini yang harus menutup Anda. Kenapa tidak bekerja kamu? Ngaten. Kira-kira gitu Pak Ari, jawaban saya. Ya. Ngaten Mbak Ida, jawaban saya. Siap Bapak Matur nuwun. Semoga sudah menjawab ya Mas Hari. Insya Allah kedepannya bisa meminimalisir konflik antar unit ya. Begitu ya Mas Hari. Oke. Pak Edi, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, sudah saya teruskan ke Bapak. Bagaimana saya mau bacakan atau? Benar, saya tengok dulu ya, Mbak ya. Siap, Bapak Nj. Ada pertanyaan, Nuwun sewu, berasal dari Mbak Lina ya, Mbak Lina. Izin bertanya, mohon arahan bagaimana menciptakan integritas diri yang lebih baik dalam bekerja sama dengan rekan kerja yang berbeda karakter, latar pendidikan, dan memiliki posisi bekerja. Saya senang sekali mengulang-ulang kata, you are special. As you special, other people around you is also special. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu itu, bukan karena saya lebih pintar, karena saya dititipi setetes ilmu, ya, yang menjadikan mungkin saya lebih tahu lebih dulu. Nah, tahu lebih dulu itu menjadikan posisi saya spesial, sehingga saya ditimbali Pak Agus Ridwan untuk berbicara di forum ini. Bapak siapa? Ibu siapa? Ibu itu juga orang spesial. Bapak itu juga orang spesial. What you did or what you do everybody in your daily task, itu aku kurang ngerti, tidak tahu. Kalau saya pengen tahu, ya matur kalian panjenengan. Yun diberitahu, iki piye, iki piye, iki piye. Gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu, biarlah suara hati itu menyimpan bahwa kita ini makhluk terbaiknya Allah yang dititipi spesialis di bidang tertentu, dan kita menyadari pula bahwa kita tidak spesial di bidang yang lain-lain selain apa yang kita miliki. Maka menapa yang disampaikan Mbak Lina tadi, insya Allah dapat dijawab. Nuwun sewu, slide saya tentang orang baik tadi ya Mbak, dipakai, ditempelkan di meja, dibaca setiap kali, di samping juga agar selalu mengingatkan, if you special in one areas, maka Anda punya integritas di bidang itu, dan adalah tanggung jawab Anda untuk melengkapi ketidakspesialan orang lain, karena tidak memiliki kemampuan atau hal-hal yang dia sanggup lakukan. Ngaten pertanyaan Mbak Lina saya jawab. Lantas yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Tri Agung Nugroho. Pak Tri Senginjang, mohon izin bertanya Pak Edi, 1. Apakah integritas dapat diukur? 2. Sejauh mana nilai-nilai perusahaan akan mempengaruhi person-person
dalam perusahaan dan sebagainya. Pertanyaan sangat bagus, Pak Agung. Integritas itu bisakah diukur? Bisa. Paling tidak dengan apa yang tadi saya sebutkan, yaitu mampunya seseorang menjabarkan profesional pekerjaannya di dalam profesionalisme yang dipersyaratkan dengan 4 hal tadi. Komitmennya, ya, pada pekerjaan seperti apa. Kompetensinya digunakan untuk apa. Apakah digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau digunakan untuk kepentingan orang lain. Ya. Konsistensinya, jadi kompetensi digunakan untuk apa, komitmennya bagaimana dijaga, dan konsistensinya bagaimana selalu diupayakan untuk bisa terpenuhi. Yang terakhir ini penting, Pak, kesadaran moral dan etika. Jadi kalau panjenengan mendapatkan pekerjaan, integritasnya diukur dari mana? Ya komitmen, ya kompetensi. Bisakah Anda melakukan pekerjaan itu dengan baik? Komitmen, bisakah Anda selalu memenuhi janji-janji yang Anda ucapkan? Konsisten, bisakah Anda selalu memegang peraturan ya dan bertindak adil pada sesama? Terakhir, adakah di dalam hati kita suara yang mengingatkan tentang moral, kesadaran ya, moral dan etika. Nah, aku ngene dadi ning ngene, kowe ra apik kanggo wong liya, kanggo organisasi, kanggoku. Nah, aku ngene dadi ning ngene. Itu seterusnya. Jadi integritas itu bisa diukur. Ya, Pak. Caranya dengan mengembalikan pada profesionalisme dan organisasionalisme tadi. Nah, aku nyambut gawe dipasarai alat sing jenengane komputer. Padahal alat itu digunakan untuk mengerjakan pekerjaan saya di Fakultas Ekonomi, tapi dipakai oleh kita untuk main games atau untuk membuka YouTube di tengah-tengah pekerjaan, membaca berita-berita tentang ngabalin misalnya begitu. Nah itu tentu saja orang seperti itu tidak akan berintegritas. Jadi Bapak dan Ibu itu sangat bisa diukur. Lajeng yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Agung, apa yang posisi kita dan posisi orang lain ya. Saya kira kalau kita memiliki integritas yang tinggi, itu mengkondisikan orang lain, mengkondisikan lingkungan juga akan ditumbuh suburkan dengan spirit integritas yang menjadikan orang yang tidak berintegritas akhirnya berintegritas dan seterusnya. Jadi jangan khawatir. Integritas akan membawa dan mengajak orang menjadi orang yang akan ikut-ikut menjadi berintegritas di sana. Yang ketiga, ada pertanyaan dari Mbak Lina, izin bertanya, mohon arahan. Mbak Lina sampun Bapak sampun, Pak Agus Ridwan ini tampaknya yang terlewat tadi. Agus Ridwan, monggo silakan Pak Agus. Sudah saya ini Pak di WA Pak Edi, bagaimana cara mengatasi naik turunnya integritas yang kadang terjadi? Ya, bagaimana cara mengatasi integritas yang terjadi? Baik. Memang betul, integritas itu sesuatu yang bisa menyebabkan kadang-kadang kita berintegritas dan bersemangat menggunakan integritas sebagai pegangan kita ketika bekerja dan menjadi anggota organisasi, kadang-kadang tidak. Maka bagaimana menciptakan integritas itu? Everybody responsible to form, to construct environment with high integrity. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memiliki ciri high integrity, integritas tinggi.
Caranya bagaimana? Ya ciptakan lingkungan yang menjadikan orang itu bersedia menggunakan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya untuk membangun kerjasama tim yang baik. Jadi integritas itu akan terbentuk kalau lingkungannya juga berintegritas. Dalam bahasa organisasi dan ilmu organisasi, lingkungan yang berintegritas itu sering disebut dengan terminologi quality of work life, kualitas kehidupan kerja. Kalau ada seseorang yang tidak berintegritas dan dia bisa menjadi role model for low integrity, maka kadang-kadang kita perlu mendorong, mengkondisikan dia kembali kepada integritasnya. Kalau tidak perlu, kalau tidak lagi bisa diperbaiki dan sebagainya, ya monggo daripada dia membolongi kapal yang sedang berlayar membawa orang banyak, mungkin dia tidak pas bekerja di tempat kita. Sehingga oleh karena itu, Bapak dan Ibu, integritas itu harus diperbaiki setiap saat, dan ketika kita memperbaiki setiap saat, impact-nya, dampaknya adalah pada terciptanya lingkungan yang subur untuk spirit integritas, semangat membangun integritas, dan subur untuk menjadikan orang juga menggunakan integritasnya untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Ngaten, Pak. Ngaten, Pak Gus. Tasih wonten malih, Pak. Wonten, Bapak, sudah saya nuwun, Pak Edi. Kemudian ada pertanyaan itu dari Pak Kuswanto dari MD, Bapak. Bentar, sampun dipun kirim. Sampun, NJ. Pak Kuswanto dari MD. Mohon izin bertanya Pak Edi, bagaimana cara menjaga konsistensi keikhlasan dalam bekerja? Matur nuwun. Nggih, Pak Kuswanto dan Bapak teman yang lain. Konsistensi keikhlasan dalam bekerja itu satu poin penting yang tidak harus selalu terjaga di dalam diri kita. Yang pertama adalah begini. Kalau tak takon kali Mbak Ida nggih, sing jawab Pak Ida mawon. Aduh. Kaya karambol tak sentelik bulane kaya nganu ding kaya napa niku. Nggih kaya karambol. Bulane tak sentelik ning tibone kecemplunge nang ngene bolongane Pak Kuswanto. Kula tak takon. Jenengan kok iso nyambut gawe teng ekonomi niku saking sinten, Mbak? Kok iso nyambut gawe teng ekonomi itu atau kok iso jadi moderator inilah. Kok bisa menjadi moderator ini karena siapa, Mbak? Saya bisa menjadi moderator di sini karena dipercayakan oleh Pak Agus, Bapak. Untuk di sini. Pak Agus niku meng tanda tangan surat Bu Ida, besok Bu Ida jadi moderator. Nggih. Tanda tangan ora dikeken jenengan. Sing jane sing menyebabkan Anda bisa menjadi moderator itu Gusti Allah, Mbak. Oh, nggih. Nek umpama esuk niki nuwun sewu nggih. Perute panjenengan mulas, sirahe ngelu. Surate Pak Agus niku mboten wonten artine napa-napa, mergo jenengan mboten iso tindak kantor. Terus So, jadi moderator. Jadi begini Pak Kuswanto, saya ingin mengatakan yang menempatkan Bapak di posisi sekarang itu adalah Gusti Allah, Pak. Ya, adalah Gusti Allah. Kula kelingan nalika teng Semarang. Nggak ada toko besi teng jalan sing jenengane banget ayu. Pancen jenengane banget ayu ini, mboten ayu banget. Nah, toko besi kula niku perempatan ke arah terminal gitu, ada 6 bangunan gitu. Saya yang nomor 6, nomor 3 itu ya toko besi. Toko besi itu tulisannya besar. Sementara toko besi saya tulisannya hanya kecil. Jam 12 siang ketika saya beristirahat, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan saya, toko saya.
karyawan sedang pergi semua makan, saya gantian nunggu. Karyawan sedang pergi, saya nunggu. Bapak itu turun dari mobil dan belanja sampai 6.800.000. Bagi saya ini banyak sekali Bapak ini belanja kepada saya. Lantas saya tanya, Bapak kok mundut kata sangat kagem nopo? Saya akan gunakan untuk merenovasi dapur dan kamar mandi. Lantas iseng-iseng saya tanya, saat daringipun toko kula kala wau ada toko besar, Pak. Pelangnya besar. Bapak kok tidak mundur di sana? Kan bisa jadi pelang besar itu mengabarkan mereka barangnya lebih komplit, harganya lebih murah. Beliau mengatakan, entah ya Pak ya, entah ya Pak. Saya kok tiba-tiba ketika dekat dengan toko Bapak ingat kalau punya kebutuhan. Membeli keran, membeli peralon, dan sebagainya. Saya berhenti dan belanja di tempat Bapak. Ya. Saya tidak pernah berbisnis dengan menggunakan Jopo Montro, Jimat Kemat, dan sebagainya, seko Gunung Kawi untuk penglaris, seko Gunung Serandil untuk penglaris, dan seterusnya. Sama sekali tidak pernah. Ya, saya berbisnis apa adanya. Nek dina iki aku entuk 200 ya rezekinya ke Gusti Allah ya pancen segitu. Kalau saya dapat lebih ya rezekinya Gusti Allah pasti lebih dari itu gitu. Tiba-tiba setelah mendengar jawaban Bapak tadi saya madeg merenung, oh kalau begitu yang ngirim Bapak ini adalah Allah yang datang ke toko saya membeli produk-produk sampai senilai itu. Allah memberi dia masalah berupa kamar mandi dan dapur yang rusak. Saya diberikan tanggung jawab, wewenang untuk memberi solusi berupa menyediakan peralon ya dan segala macam alat itu. Kalau panjenengan berpikir sampai di situ, apakah berani leda-ledi untuk mengerjakan pekerjaan? Kalau orang datang kepada saya, orang datang kepada Anda untuk meminta bantuan sesuatu karena dia punya masalah, dan yang ngirim itu Allah, Gusti Allah, apakah Anda berani leda-ledi dengan yang dititipkan Allah kepada kita? Mula Bapak dan Ibu sampun mengikuti banyak pelatihan dan seterusnya. Panjenengan lebih pintar daripada orang yang belum mengikuti pelatihan. Gunakan ilmu yang diperoleh dari pelatihan tadi untuk memintarkan orang lain juga. Apabila mereka datang kepada Anda untuk dibantu menyelesaikan masalahnya. Niku sing ngirim Gusti Allah. Dadi ojo. Jangan sekali-kali kita tidak berintegritas. Jangan sekali-kali kita tidak leda-ledi. Jangan sekali-kali kita leda-ledi. Jangan sekali-kali kita tidak mampu mempertahankan janji, komitmen, konsistensi kita kepada orang lain. Sehingga syukurilah itu Pak. Syukurilah segala sesuatu itu karena Anda telah dipilih oleh Allah. Kalau tidak, panjenengan akan terjebak mengingkari dawuhipun Allah, firman-Nya Gusti Allah, yang 31 kali berkali-kali difirmankan Allah, dipun ngendikaken Allah wonten surat Ar-Rahman. Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang engkau masih dustakan? Aku ditimbali Pak Agus, Kau boleh hadir di forum ini, meskipun di hidung saya ada selang oksigen, sepanjang saya masih bisa berpikir jernih, sepanjang saya masih bisa mengucapkan banyak kata-kata untuk di-sharing pada panjenengan, maka aku ra entuk nolak. Karena aku wedi karo dawuh Gusti Allah wau. Fabi ai alai rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang masih engkau dustakan. Aku loro, tapi saya nikmat ketemu Bapak dan Ibu. Apakah karena loro saya tadi menghalangi saya mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur karena nikmatnya saya ketemu panjenengan? Nah, mboten kedahipun mboten. Nah, Pak Gus kira-kira kurang lebihnya begitu pertanyaannya. Saya jawab. Monggo Mbak Ida, kalau tadi Baik, Bapak. Ini sudah hampir jam 11, kita masih ada 3 pertanyaan. Bagaimana Pak Edi? Monggo disiapkan, nggak apa-apa. Saya akan coba jawab secepatnya pada Baik. poin-poin dan intinya. J, Silakan ditanyakan intinya. J, ini dari Mas Heri, sudah saya teruskan ke Bapak. Iya, tetap saya buka dulu ya Mbak. Mas Heri Wisma MM, J. Mas Heri, siapa? Mas Heri dari Wisma MM. Mas Heri Wisma MM. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana menjaga integritas dengan keterbatasan? Yaitu kembali kepada kalau panjenengan tidak spesial in one areas, kalau Anda punya keterbatasan ora iso menekke gendeng, mula undangan nono sing iso menekke gendeng. Kalau panjenengan diberi keterbatasan isone nyupir, gunakan itu untuk mengantar rekan-rekan kita yang akan datang ke rapat, sehingga kalau nyupir sendiri badannya kelelahan dan rapatnya tidak konsep. Ingat, tidak ada hal yang keterbatasan yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan atau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena di luar sana banyak orang yang menunggu Anda untuk melakukan banyak hal. Jadi itu Pak, istimewamu istimewa Pak Hari ini manfaatkan itu untuk menutup ketidakistimewaan orang lain. Lajeng saat sampun menika saya sinten baiknya. Mbak Wahyu Endrati, Bapak. Wahyu Endrati. Endrati, J. Mbak Wahyu Endrati. Mohon izin bertanya Pak Edi, apakah leadership itu sesuatu yang bisa dipelajari untuk ditumbuhkan atau lebih ke suatu watak bawaan seseorang? Jika lebih ke sesuatu yang bisa dipelajari, bagaimana cara menimbulkan sikap leadership dalam diri kita? Kepemimpinan, Mbak. Kalau itu di sifatnya struktural, Anda akan bisa menduduki kepemimpinan yang sifatnya struktural, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa dipelajari. Misalnya dekan, minimal harus doktor, harus golongan 4A atau 4B dan seterusnya. Rektor, minimal harus profesor. Dan itu syarat-syarat yang dipelajari, yang harapannya nanti ketika mereka duduk di posisi-posisi itu, mereka bisa menggunakan ilmunya untuk memimpin secara lebih baik. Ya, ini kalau dikaitkan dengan pendidikan. Tapi kalau pemimpin itu bersifat fungsional, boten usah dipelajari, Mbak. Atau saya tidak mengatakan boten usah, tapi template itu, wadah pengetahuan itu sampun wonten panjenengan, karena setiap orang tidak mungkin tidak diberi wewenang, tidak mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak mungkin tidak diberi hak ketika melakukan pekerjaan. Nah, menika kaitannya kalau dalam bahasa yang bisa dipelajari itu wujudnya ilmu, ya, akuntansi, ilmu manajemen, ilmu teknik, dan seterusnya. Jadi dekan teknik harus punya ilmu teknis, dekan ekonomi harus punya ilmu ekonomi, dan seterusnya. Kalau pemimpin fungsional, itu mboten ilmu sarate. Ning kula ngomong alon-alon, sarate ngelmu. Ngelmu itu apa? Ngelmu itu sesuatu yang telah menjadikan Anda menjadi lebih pinter dibandingkan sebelumnya. Bisa berupa pengalaman, bisa berupa hal-hal lain yang dia menjadikan Anda lebih sempurna, lebih pinter, ya.
lebih luas wawasannya, dan seterusnya. Lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa punya wewenang, menjalankan wewenang, lebih bisa menggunakan hak secara proporsional. Terus ngaten nggih. Bisa dipelajari, tapi sudah. Maka ada teori, leader is be born. Leader itu dilahirkan jadi pemimpin. Tapi ada juga, leader is be formed. Leader itu bisa dibentuk. Ada bawaan sejak lahir, ada yang bisa dibentuk oleh lingkungan, oleh segala sesuatu yang menjadikan Anda lebih pintar. Mengatakan pertanyaan itu. Lajeng wonten malih Mbak Ida. Satu lagi Bapak, ini dari Pak Dadah Kusnandar, terakhir Bapak. Pak Dadah Kusnandar, terakhir ya. Mm-mm. Mohon izin bertanya Pak Edi, apakah terdapat sebuah cara untuk memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar? Terima kasih. Y. Yang pertama, yakinkan Anda adalah ciptaan Sang Maha Kuasa yang maha sempurna. Yakinkan bahwa diri Anda sempurna karena diciptakan yang maha sempurna. Wong nek yakin awake dhewe niki sempurna, ora bakal melakukan pekerjaan dengan sembrono atau terdorong untuk sembrono. Yang kedua, yakinkan bahwa Anda memiliki tanggung jawab atas specialties ya yang dititipkan kepada Anda. Untuk apa? Tadi saya katakan, untuk menutupi ketidakspesialan orang lain. Yang ketiga, rendah hatilah. Bahwa kita spesial di satu bidang, tidak spesial di bidang lain. Maka undanglah orang untuk menyempurnakan spesialtis Anda. Benawai dhewe niku sesuk suatu saat ditimbali karo Gusti Allah, maka Gusti Allah niku kangen karo awake dhewe. Iki wis tak perintahke urip nang donya, tidak seperti apa yang dipertanyakan oleh malaikat, tapi wis menjalankan perintah-perintah saya melalui pekerjaan yang saya titipkan, saya takdirkan untuknya. Jadi, ngaten nggih, kira-kira kurang lebih jawabannya. Ini kan terakhir Mbak Ida. J, Bapak, itu tadi yang terakhir Kalau dari terakhir, Pak Dadah Kusnandar. saya ingin menutup dengan sebuah renungan pendek. Pendek saja, kira-kira 2 menit. Saya pinjam dari takmir Masjid Baitur Rahim yang ada di Kendungan, dan mari kita gunakan bersama-sama untuk menjadi closing note pengingat-ingat pertemuan kita hari ini. Apa itu? Amniko. Saya akan putarkan. Untukmu pengurus tercinta, jika kamu berada dalam struktur organisasi, Makatan Bapak dan Ibu, materi yang saya sampaikan semoga memberikan manfaat bagi panjenengan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf kalau suara saya juga tidak terdengar dengan jelas, karena memang sedikit gangguan pernapasan ini sedikit menghambat pula saya untuk berbicara dengan jelas. Tapi insya Allah semuanya sudah kita lakukan, dan insya Allah semuanya sudah kita tunaikan dengan baik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan ada kekurangan saya. Saya kembalikan kepada Mbak Ida, moderator kita. Monggo Mbak Ida. Matur nuwun sangat Pak Edi. Masya Allah tadi renungannya, untuk renungan kita bersama bahwa kita adalah dalam satu organisasi itu ibaratnya pohon ya, punya apa namanya bagian masing-masing. Mari kita berfungsi di bidang kita masing-masing, niatnya lillahi ta'ala, semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan fungsi kita, tugas kita dengan baik dan benar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi Prastyo untuk paparannya hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita ambil untuk kita jalankan di kehidupan kita selama bekerja di FEB dan juga nanti di tempat yang lain. Demikian dari saya akan kembalikan ke Pewara. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu Tendik semua.
Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.